Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haniayat Noyibah, Prodi PGSD NIM 20862061004 dari STKIP NU Indramayu. Pada kali ini, saya akan memaparkan hasil pengamatan saya pada mata kuliah PLP 1 yang diampu oleh Bapak Dede Hadiansyah MPD, di mana saya ditugaskan untuk mengamati salah satu sekolah, dan sekolah yang saya amati itu adalah UPTD SDN 3 Mundu, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu. Baik, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan PLP 1? PLP 1 adalah tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilaksanakan pada semester ketiga atau semester keempat. Sebagai tahap pertama, setelah PLP 1 akan dilanjutkan dengan PLP yang kedua pada semester yang lebih tinggi, yang bertujuan untuk membangun landasan jati diri pendidik melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah, seperti pengamatan kegiatan seremonial formal di sekolah, misalnya itu upacara bendera, rapat, dan lain sebagainya. Apa yang melatar belakangi PLP 1? Ilmu pendidikan merupakan hal yang sangatlah penting bagi dunia pendidikan. Pendidikan menjadi tujuan bagi setiap orang dalam mencapai ilmu pengetahuan. Metode atau strategi mengembangkan ilmu pengetahuan tersebut dilakukan dengan cara mempraktikkan atau menerapkan ilmu pengetahuan tersebut di dunia di jenjang pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Ilmu pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendidik dan menjadi bekal hidup bagi tunas-tunas bangsa yang sedang berkembang. Dalam pelaksanaan pengenalan lapangan persekolahan atau PLP ini, mahasiswa harus berusaha semaksimal mungkin memadupadankan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan dan bertujuan untuk mengembangkan potensi dasar, diantaranya yaitu potensi kepribadian, potensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Di sini ada tujuan PLP 1. Tujuan PLP 1 ini bertujuan untuk membangun landasan jati diri pendidikan, memantapkan kompetensi akademik pendidikan melalui beberapa bentuk kegiatan di sekolah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pengamatan langsung kultur sekolah. Terus ada pengamatan struktur organisasi dan tata kerja. Yang ketiga ada pengamatan pengelolaan pendidikan. Yang keempat ada pengamatan pengelolaan dan tata tertib sekolah. Yang kelima ada pengamatan kegiatan-kegiatan seremonial di sekolah dan pengamatan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Serta yang terakhir ada pengamatan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Selanjutnya itu ada manfaat PLP 1. Manfaat yang diperoleh diantaranya yaitu yang pertama, mahasiswa dapat mengenal lebih jauh tentang UPTD SDN 3 Mundu. Yang kedua, mahasiswa juga dapat mengenal lebih jauh tentang struktur organisasi dan tata kerja. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengenal lebih jauh tentang pengelolaan pendidikan. Yang keempat, mahasiswa dapat mengenal lebih jauh tentang pengelolaan dan tata tertib sekolah. Yang kelima, mahasiswa dapat mengenal lebih jauh tentang kegiatan-kegiatan seremonial yang ada di sekolah. Terus selanjutnya, mahasiswa juga dapat mengenal lebih jauh tentang kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Selanjutnya, sejarah dan struktur sekolah. Di sini ada sejarah singkat tentang UPTD SDN 3 Mundu.
Awal mula UPTD SDN 3 Mundu itu dulunya disebut SD Impres, di mana belum ada bangunan yang sah dari pemerintah. Oleh karena itu, guru memberikan pelayanan untuk pendidikan bagi anak yang putus sekolah. Jadi SD Impres itu bisa dikatakan dengan SD Pamong, di mana belum memiliki gedung sekolah yang bagus. Pada beberapa tahun kemudian barulah tuh dibangun sebuah gedung yang dibangun oleh pemerintah untuk anak-anak bisa sekolah lebih dekat, dan juga untuk warga di sekitar, ya, bisa anaknya bisa disekolahkan di situ. Nah, barulah tuh SD itu ketika sudah jadi dibangun dinamakan dengan UPTD SDN 3 Mundu sampai sekarang. Dan untuk struktur sekolahnya sendiri di situ ada bagian-bagiannya masing-masing dan kalian bisa melihatnya sendiri. Selanjutnya ada tugas pokok kepala sekolah. Tugas pokok kepala sekolah di UPTD SDN 3 Mundu yaitu ada kepala sekolah berfungsi sebagai pendidik, manajer, pengelola, administrator, pengayom, dan pembimbing. Terus selanjutnya kepala sekolah mempunyai tugas menyusun rencana program sekolah, membina kesiswaan, pembelajaran, dan ketenaga kerjaan, administrasi sekolah, serta membina dan melaksanakan kerjasama atau hubungan dengan masyarakat. Kemudian ada tugas pokok guru. Di sini tugas pokok dan kewajiban guru di UPTD SDN 3 Mundu yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada guru bertugas mengelola pembelajaran. Yang kedua, guru bertanggung jawab kepada sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan tugas belajar mengajar secara efektif dan efisien. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab guru itu meliputi yang pertama ada menyusun program RPE atau rencana pekan efektif. Terus ada menyusun program semester, menyusun program tahunan, menyusun program pemetaan silabus, menyusun program RPP, kemudian menyusun program pengayaan, menyusun program analisis ulangan harian. Terus yang keempat, guru bertugas untuk menyusun program pembelajaran atau pendidikan siswa untuk mencapai target kurikulum yang sudah ditentukan, seperti penilaian harian atau PH, kemudian penilaian tengah semester atau PTS, serta penilaian akhir semester. Terus di sini juga ada kurikulum bidang studi. Kemudian di UPTD SDN 3 Mundu ini masih menggunakan kurikulum 2013. Kemudian fasilitas di UPTD SDN 3 Mundu itu perpustakaan ada, laboratorium itu belum ada, terus ruang kelas itu ada, toilet atau kamar mandi itu ada, ruang serbaguna itu belum ada, dan lain sebagainya. Di sini jumlah guru dan siswa di UPTD SDN 3 Mundu. Di sini jumlah gurunya itu ada 8, yang guru kelas 1 sampai kelas 6. Terus ada guru olahraga dan guru agama. Terus jumlah siswa per kelasnya itu ada 32, kurang lebih itu ya. Terus dan jumlah seluruh siswanya itu ada 76. Di sini ada interaksi sosial dan hubungan masyarakat. Interaksi sosial dengan hubungan masyarakatnya itu baik. Temuan pengamatan sekolah di UPTD SDN 3 Mundu itu yang pertama, tidak adanya tempat ibadah. Dan jika dilakukan ibadah, maka ibadah tersebut dilaksanakan di lapangan. Terus selanjutnya belum ada ruang laboratorium.
Ruang kepala sekolah itu disatukan dengan ruang guru dan lain sebagainya. Simpulannya yaitu setelah melakukan PLP 1 di UPTDN SDN 3 Mundu selama 3 bulan terhitung mulai dari tanggal 16 Maret sampai dengan 31 Mei 2023, kami telah menyelesaikan PLP 1 ini dengan observasi sehingga memperoleh banyak pengalaman dan dapat tarik kesimpulan yaitu penerapan PLP 1 ini sangatlah penting dalam pencapaian lulusan pada mata kuliah PLP 1 ini bagi kami. Oleh karena itu, PLP 1 ini merupakan syarat bagi kami untuk mengikuti PLP berikutnya yaitu PLP 2. Dengan adanya pelaksanaan PLP 1 ini, kami dapat membangun landasan jati diri pendidik dan menetapkan kompetensi akademik kependidikan melalui kegiatan yang ada di sekolah dasar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.